Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya, Pak. Kabar hari ini Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita hari ini ketemu lagi ya. Iya. Tapi sekarang pembahasan yang aku bakal bawain beda loh. Ada yang udah tahu belum sih? Dan peraturan baris berbaris. Nah, apa yang kalian ketahui tentang paskibra? Apa BBB? Baris berbaris. Ya, peraturan baris berbaris. Kalau A-nya, Kalau aku buat ini upacara. upacara identiknya sama upacara. Ya, upacara. Ini namanya ya benar. Semua yang teman-teman tadi itu emang menyangkut paut banget sama paskibra dan identik sama paskibra. Nah sekarang aku bakalan membahas paskibra dan peraturan baris berbaris atau PBB. Di sini aku sambil sharing aja ya ke teman-teman semua kayak ini juga pengalaman aku pribadi gitu ya. Ada yang ikut paskibra nggak di sini? Aku Kak. Kamu paskibra apa? Aku paskibra kabupaten Kak. Keren banget, berarti kamu udah masuk di sini udah kuat banget. Mantap Kak. Nanti kita sharing gimana proses kamu lah ya nanti di akhir. Oke, Kak. Nah, next di sini ada pengertian apa itu paskibra. Paskibra adalah singkatan dari pasukan pengibar bendera, yaitu kelompok yang bertugas mengibarkan dan meneruskan bendera dalam upacara resmi. Upacara resmi yang dimaksud dalam paskibra itu apa? 17 Agustus. Ya, terus. Hari proklamasi. Ya, hari-hari besar hari nasional itu ya. Nah, paskibra itu bertugas di hari-hari upacara hari-hari tertentu gitu. Ternyata teman-teman, paskibra itu bukan cuma ada paskibra buat di kabupaten, provinsi, tapi ada juga paskibra khusus. Atau kasus tahu nggak? Pernah dengar nggak? Nanti kita jelasin setelah slide berikutnya ya. Oke Kak. Oke, nah di sini ada tujuan paskibra. Yang pertama apa? Menumbuhkan jiwa nasionalisme. Apa jiwa nasionalisme? Cinta tanah air. Yes, right, bener banget ya. Karena paskibra itu kan identik sama Indonesia gitu ya. Merah putih, terus dia bertugas di hari-hari nasional, hari besar Indonesia gitu ya. Terus yang kedua ada Melatih kedisiplinan. Benar. Kenapa paskibra harus disiplin? Kalau nggak disiplin kenapa? Karena dia tapi kalau nggak berarti itu bukan baris berbaris ya. Kalau nggak disiplin. Terus apalagi disiplin tuh? Disiplin dalam apa aja sih paskibra? Waktu. Ya, waktu untuk apa? Supaya gak leha-leha. Benar. Terus Waktu. kamu siapa namanya? Oke, Pak. Langsung join aja ya. Terus apalagi disiplin dalam hal apa? Apa ya? Pakaian. Benar. Pakaiannya harus apa kalau Harus rapi. rapinya tuh kayak gimana, pakai jeans atau apa? Pakai lap PDH 8. PDL. Terus tadi disiplin pakaiannya kayak gimana? PDL. Ya PDL. PDL tuh bahannya apa loh? Gak tahu apa itu. Bukan Kak kayak Meja kan? PDL lapangan. Rayon. Bukan teman-teman, kalau PDL itu bahasanya kaos. Jadi biar menyerap keringat Kak, biar menyerap Kalau PDL itu dipakainya buat kita kalau bisa latihan. Ya. Kalau misalnya yang senior berarti bukan latihan tapi Lapangan. ngelatih. Iya, Yes. Terus disiplin dalam pakaian ya benar banget. Kita harus bisa menyesuaikan pakaian kita. Yang mana kalau misalnya kita latihan berarti kita harus bisa pakai training ya. Iya. Masa kita latihan pakai jeans? Iya enggak? Gak etis kok. Gak etis banget. Itu trainingnya harus bebas gak kak? Apa yang penting training? Sesuai peraturan di paskibra tersebut ada juga yang emang harus pakai apa ya, training yang emang udah kita harus beli gitu loh. Terus bisa juga pakai training sekolahnya, terus bisa juga training yang kita punya aja di rumah. Jadi nggak membebankan seseorang. Terus yang ketiga ada membentuk karakter kepemimpinan. Benar nggak? Benar.
Bener banget kan? Yang mana kan seorang paskibra itu harus bisa mengikuti, pokoknya seorang paskibra itu harus berani, bener nggak? Bener. Terus dia harus tegas, terus kuat fisik, kuat mental juga. Yang mana kuat mental itu pasti kan ada nggak senior yang nampar juniornya, sering banget ya kan? Dalam paskibra itu senioritas sangat amat dijunjung tinggi. Pernah dengar nggak? Ya benar banget. Aku sharing ya, sedikit sharing. Aku waktu SMA kemarin tuh, aku ikut paskibra. Itu tuh benar-benar paskibra ya di SMA. Aku sampai kultur shock gitu. Ternyata senioritas itu, padahal sebelumnya waktu aku SMP itu nggak senioritas itu. Jadi emang benar-benar dilatih mental dan fisiknya. Terus di dalam paskibra juga, nanti ada di pasukan khusus atau paskibra khusus itu ada kepemimpinan itu yang mana jadi danton. Tahu nggak? Pernah dengar nggak danton? Pemimpin, ya pemimpin pasukannya. Nanti kita bahas lagi ya. Terus yang terakhir ada menanamkan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab yang kayak gimana? Tanggung jawab sama ini yang tugas. Ya benar banget. Kalau misalnya kita udah masuk ke paskibra kabupaten, mungkin bisa kecamatan juga bisa ya. Kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional, itu pasti mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat paskibranya, semakin tinggi juga tanggung jawabnya. Jadi seseorang yang udah dikasih amanat harus bisa bertanggung jawab atas amanat tersebut. Kita jangan sampai mengecewakan orang ya, jangan sampai mengecewakan mungkin keluarga kita, klien kita, dan menghindari rasa tanggung jawab kita. Next, nah ini ada apa itu baris berbaris atau PBB, peraturan baris berbaris. Coba baca teman-teman, ada sedikit baca. Dengan misi yang dilakukan secara bersama-sama untuk menemukan hasil Komponen dan ketertiban. Ya, teman-teman pernah dengar PBB kan? Mungkin ini bukan paskibra aja. Teman-teman ada yang ikut pramuka? ikut kok Aku ikut kumpul juga. Itu pasti ada yang namanya baris berbaris. Ya. Mungkin palang merah, PNR, ya kayak gitu juga. Kalau misalnya kita mau lomba itu harus baris berbaris itu berguna. Terus banyak sih OSIS kayak gitu juga kan, kalau ada acara-acara pasti baris berbaris ya. Nah, PBB ini tata cara latihan fisik. Jadi mulai dari kita sikap sempurna dan yang lainnya itu sangat amat ditentukan dari peraturannya. Nah, peraturan yang kita pakai ini, aku belum research kembali, itu peraturan yang kita pakai itu ada di Peraturan Panglima Nomor 58 Tahun 2018. Terus, nah baris berbaris ini dari adanya baris berbaris menumbuhkan rasa disiplin, terus ada rasa menumbuhkan kekompakan. Benar nggak? Baris berbaris itu bisa menimbulkan kekompakan. Misalnya Ragil di sini, aku di sini baris berbaris. Yang mana kan kita harus bisa sama dengan depannya, sama dengan kanan kirinya. Nah itu kan bisa disebut dengan kekompakan dan ketertiban pula. Selanjutnya ada dari tujuan peraturan baris berbaris. Yang pertama ini ada ya pastinya melatih konsentrasi, terutama di pasukan khusus yang dikhususkan untuk lomba-lomba ini sangat amat valid gitu ya. Jadi harus konsentrasi, kita mendengarkan aba-aba dari danton ya komando. Terus tapi nggak komando khusus aja sih, kita juga misalnya paskibra benar-benar harus dengerin komando pemimpin lapangan ya. Kalau paskibra pemimpin lapangan harus bisa fokus dengan apa yang diucapkan pemimpin. Terus yang kedua ini ada membentuk sikap tegap dan tangkas. Pasti ya, karena paskibra itu identik sama ketegasannya, terus ketangkasannya, dia nggak leha-leha, terus juga gimana ya, kelihatan dari fisiknya bisa kelihatan, terus dari kebiasaannya juga kelihatan. Nah, teman-teman, yang ketiga menumbuhkan rasa kebersamaan. Benar gak? Kalau misalnya kita selalu latihan,
kumpul bareng, kebersamaan bakalan tumbuh dengan melekat. Kita sehari-hari kita ketemu, terus kita saling ngobrol, saling berbincang keluh kesah kita gitu ya. Yang mana itu bakalan menumbuhkan rasa kebersamaan kita lebih kuat lagi. Dan yang keempat ada melatih kepatuhan terhadap perintah. Pastinya kita sebagai anggota pasti lebih peka gitu terhadap perintah-perintah yang diucapkan oleh pemandu gitu ya, komando atau pelatih juga. Terus next ini ada manfaat baris berbaris. Yang pertama ini ada membentuk disiplin yang tinggi. Tadi sama ya, yang mana dari PBB ini bisa membentuk seseorang lebih disiplin lagi. Dari mungkin yang tadinya tuh awalnya orang itu udah disiplin, tapi dengan ikut Paskibra bisa lebih disiplin lagi. Jadi kan membentuk disiplin yang lebih tinggi dari sebelumnya. Yang kedua ini ada menumbuhkan rasa tanggung jawab. Ini tadi udah juga ya, menumbuhkan rasa tanggung jawab yang mana seseorang kalau misalnya udah diamanatin untuk menjadi seorang pengibar bendera di acara 17-an, jadi dia harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia ambil. Terus yang ketiga ada melatih kekompakan tim. Tadi juga ini udah ya, kekompakan yang mana dengan adanya baris berbaris kita bisa kompak sama teman, entah teman yang kanan kiri atau depan belakang, kita bisa lebih peka juga. Tapi kekompakan itu bukan cuma di baris berbaris, tapi kekompakan itu sangat sangat terpakai, sangat emang berguna banget, berdampak banget ke kita kalau misalnya kita peka terhadap sekitar kita gitu ya. Kekompakan itu nih kalau misalnya di Pasus bener-bener kelihatan banget, karena di Pasus teman-teman pernah dengar gak variasi formasi? Tahu. Pernah. Nah itu kan bener-bener kompak banget ya, mulai dari gerakan yang di luar baris berbaris yang basicnya, terus dari gerakan PBB-nya itu benar-benar harus kompak. Terus yang keempat, meningkatkan ketahanan fisik dan mental. Tadi aku juga udah bilang ya, yang mana Paskibra itu harus bisa kuat mental atau fisik. Fisik, kalau misalnya kita sehat fisik, mental kita sehat gak? Belum tentu. Tapi kalau misalnya mental kita yang sehat, ya benar. Jadi tapi itu tuh satu kesatuan yang berkesinambungan banget ya. Jadi kita kalau misalnya ikut Paskibra, jangan banyak pikiran, jangan banyak beban. Kalau misalnya ada yang hal-hal yang mengganjal yang kita nggak suka di Paskibra, mungkin bisa diungkapkan gitu ke senior yang bisa diajak curhat gitu. Jangan sampai kita memendam sendiri, yang ada nanti kitanya stres. Yang ada nanti kita nggak maksimal, nggak optimal kita untuk menyalurkan energi kita di pasukan. Yang terakhir ini ada membiasakan sikap tertib dan teratur. Pasti dong anak Paskibra itu harus tertib dan teratur. Dari makan aja Paskibra harus tertib, ya enggak? Di waktu. Terus kalau misalnya kita disuruh bawa rotinya harus sama mereknya. Kayak bener makan di waktu. Terus disuruh bawa makanan tuh bener-bener harus kompak. Kalau misalnya ada satu orang nih yang nggak bisa ngabisin makanannya yang udah dicampur-campur kecap, air, itu harus teman-teman bantu. Maka dari itu tadi aku juga udah ngejelasin yang mana Paskibra itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan yang tinggi, solid. Bener-bener harus solid kayak gitu ya. Terus ya Ragil kayak gitu gak di Paskibra? Oh gitu. Seru gak di Paskibra Ragil? Seru banget kan? Kayak kerasa banget kan kebersamaannya. Nah, ini ada nih, tadi aku bilang ada Paskibra khusus atau disebut Pasus, Paskibra khusus atau pasukan khusus. Nah, Paskibra khusus ini adalah anggota Paskibra yang dipilih berdasarkan kemampuan kedisiplinan, fisik, dan keterampilan baris berbaris yang lebih baik untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Mungkin teman-teman Paskibra umum yang biasa itu udah baik, tapi kalau misalnya Paskibra yang khusus lebih baik lagi dari yang
biasa kayak gitu. Bukan berarti yang paskibra biasa itu jelek, enggak. Tapi ini tuh orang-orang yang emang mempunyai kemampuan yang berbeda ya dibandingkan teman-teman yang lain. Aku tanya, Iya boleh. itu kalau menjadi pasus itu harus ada seleksinya atau emang karena pas latihan dia kelihatan bagus ditarik aja gitu? Oke. Sesuai pengalaman aku, untuk menjadi anggota PASUS ada open recruitment bisa. Terus ada juga misalnya kita latihan nih, latgab, latihan gabungan, entah dari kelas 1, 2, 3 atau dari sekolah lain. Bisa kalau misalnya pelatihnya peka gitu ya. Kalau Ragil bagus nih, boleh langsung bisa ditarik. Jadi nggak ada ketentuan yang gimana-gimana. Kalau paskibra khusus ya, kalau misalnya paskibra mau kabupaten, provinsi itu benar-benar ada seleksinya. Kayak gitu. Yang ngebedain kegiatan pasus sama paskibra biasa itu apa kegiatannya? Oke, nanti ini aku bakalan bahas. Oh, ada. Nanti ya, kalau misalnya paskibra biasa kan kayak cuma mengibarkan dan menurunkan bendera di hari-hari nasional gitu ya. Kalau misalnya paskibra khusus ini ada, nanti aku bakalan bahas kalau misalnya paskibra khusus bisa untuk perlombaan kayak gitu. Terus dikirimkan ke sekolah untuk mungkin untuk mensosialisasikan paskibra atau ya paskibra di sekolah yang mereka gitu ya. Di sekolah untuk ke sekolah lain. Teman-teman ada yang mau ditanyain dulu gak tadi tentang paskibra yang biasa, yang umum? Sebelum mendalam banget yang pasukan khusus dan nanti kita bakalan praktek baris berbaris. Siapa yang penasaran caranya baris berbaris yang benar? Oke, kamu udah tahu dong Ragil? Yes. Nah, ini ada tugas pasus. Menjadi pasukan yang pertama ini ada menjadi pasukan inti pengibar dan penurunan bendera. Pasti ya. Yang mana kan pasus ini kan orangnya yang lebih baik dari yang biasa. Jadi dia benar-benar harus jadi pasukan inti pengibar dan penurunan bendera. Terus menjadi contoh dalam kedisiplinan dan sikap yang mana kan dia nih udah gimana? Udah terlabel, udah dilabelkan bahwa dia ini bagus dari yang lain. Jadi dia harus bisa mencontohkan dalam kedisiplinan dan sikapnya yang lebih baik ke teman-teman yang lain. Terus yang ketiga nih, mengikuti lomba PBB atau LKBB. Teman-teman pernah nonton langsung gak sih ada yang lomba LKBB baris berbaris? Seru gak? Serunya yang bagian baris berbarisnya aja atau yang variasi formasi? Iya kan? Kamu pernah nonton juga Naswa? Kamu asal mana? Suka nonton di? Oh Citra. Kalau Tangerang tuh aku taunya Yarsi. Yarsi Medika tuh Tangerang bukan ya? Ya kan? Itu bagus banget teman-teman, nanti boleh lihat di sosial media gimana variasi formasi itu benar-benar unik tergantung keinginan pelatih atau rekomendasi dari sekolah. Dari nih variasi formasi ini ada gimana? Kalau misalnya lombanya itu 17 Agustus, variasi formasinya itu harus membahas tentang pahlawan, terus tentang Indonesia gitu, ngerti gak? Jadi misal omongan-omongan gitu atau suara yang kita keluarkan, lagu-lagu yang kita keluarkan harus menyangkut paut dengan nasionalisme kayak gitu. Itu tergantung ketentuan perlombaannya. Boleh juga kalau misalnya tentang mengenalkan sekolah mereka gitu loh dalam variasi formasi. Terus ada membantu melatih anggota baru. Ya, pasus ini berfungsi atau bertugas untuk melatih anggota baru. Jadi dia harus bisa melatih adik-adiknya atau mungkin teman kerabat yang baru join ke Paskibra. Dia punya tugas yang lebih dari teman-teman yang lain untuk melatih anggota baru. Terus menjaga nama baik organisasi. Of course, nggak cuma anak pasus, tapi semua anggota Paskibra harus bisa menjaga nama baik organisasi, bener gak? Kita juga sebagai mahasiswa harus bisa menjaga nama baik iya, alma mater kampus. Terus selanjutnya nih, ada nilai yang ditanamkan. Yang pertama ini ada kepemimpinan. Ada yang tahu gak kepemimpinan itu apa? Yes, terus Sikap yang harus dimiliki oleh? Yes. Terus ada yang lain? Ya,
Terus selain Nasya ada gak? Iya, benar. Jadi kepemimpinan itu sifat atau sikap emang yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi kepemimpinan sama pemimpin itu beda ya teman-teman, tahu kan? Udah belajar belum di kampus? Nanti kalian kalau misalnya ikut organisasi pasti tahu kok bedanya kepemimpinan atau pemimpin. Ada loyalitas, terus integritas, benar banget, integritas itu harus dimiliki sama anak-anak paskibra. Terus ada kerjasama, nasionalisme. Nasionalisme tadi kan udah dibilang juga cinta tanah air. Terus ada kriteria anggota paskibra. Ini juga udah tadi ya, udah sekilas sama yang sebelumnya, bahwa anggota paskibra itu harus disiplinnya tinggi, entah itu dari waktu, pakaian, terus kebiasaan yang tadinya leha-leha harus cepet, harus bisa mengatur waktu dengan baik, membagi waktu dengan baik, kayak gitu. Bertanggung jawab, terus memiliki fisik yang baik. Teman-teman kalau misalnya pernah lihat gak anak paskibra yang fisiknya kurang baik? Oh iya, itu mungkin itu ada faktor eksternalnya nih. Kalau misalnya mau masuk paskibra, udah pasti fisik mereka baik gak sih? Gak mungkin fisik mereka nggak baik tapi mereka maksain buat ikut paskibra. Jadi awal mulanya tuh pasti fisik mereka tuh baik. Tapi iya benar tadi kata Raih, kalau misalnya ada anggota paskibra yang pingsan, itu mungkin faktornya ya pasti kelelahan karena latihan. Terus emang mungkin fisiknya juga awalnya emang nggak kuat, atau ada penyakit yang bawaan gitu. Ada juga kan yang kayak gitu, ada yang tiba-tiba pingsan di tengah karena aslam kayak gitu. Banyak banget sih. Iya, benar banget, asma itu paling bahaya. Jadi di sekolah aku kalau misalnya emang udah ada riwayat penyakit kayak gitu, mending dijadiin cadangan aja. Jadi nggak dijadiin pemain inti, karena mengurangi resiko yang seperti itu kayak gitu ya. Terus ada menguasai materi PBB, bener banget. Materi PBB itu banyak banget teman-teman. Itu gerakan-gerakan semua kayak baris berbaris sikap sempurna aja harus bener-bener sesuai dengan buku peraturannya. Bukan asal cuma gini doang, itu bener-bener harus ditegakin sama pelatihnya gitu loh. Bener-bener dimatengin banget. Terus mampu bekerja sama dalam tim. Bener banget kan, kalau misalnya kita sebagai anggota harus bisa bersosialisasi dengan tim kita, yang mana untuk membangun atau menumbuhkan rasa kebersamaan, terus kedisiplinan sama teman-teman yang lain. Terus kalau misalnya kita nggak deket sama teman-teman yang lain, kita bakalan bisa kerjasama gak sih? Mungkin bisa ya, tapi canggung gak sih? Kayak gak enak banget kan ya kalau misalnya kita ada jarak atau mungkin kitanya menarik diri dari yang lain kayak gitu ya. Jadi teman-teman anggota paskibra itu harus benar-benar rendah hati pokoknya ya. Jangan ada yang nganggep dirinya itu lebih oke dari yang lain, karena itu bisa menjadi faktor kita renggang kayak gitu. Nih ada tips menjadi anggota paskibra yang baik. Teman-teman ada saudara atau adiknya yang mau jadi paskibra gak? Nggak ada. Yang lain ada ya? Mungkin bisa di-share nih atau diberi pemahaman sama saudara atau ponakan atau adik gitu ya. Yang pertama ini ada datang tepat waktu. Kalau misalnya kita mau jadi anggota paskibra, pastinya kita harus datang tepat waktu dong. Karena kan itu penilaian awal, iya gak? Kalau misalnya kita lambat, itu udah pasti kita di blacklist. Gak bakal ada, kita gak bakal dilirik, gak bakal dipilih aja enggak, apalagi dilirik. Dilirik aja enggak, apalagi dipilih ya. Sorry. Terus yang kedua ada mematuhi instruksi pelatih. Instruksi pelatih, instruksi yang kayak gimana? Kalau misalnya kita baru mau jadi anggota nih, instruksi pelatih itu biasanya kayak gimana? Ada yang tahu gak? Nggak tahu ya. Tapi kalian tertarik gak sih sama materi paskibra ini yang belum paham, nggak tahu gitu? Karena dulu mau ikut, tapinya corona. Oh corona. Kayaknya memang kurang tinggi badannya.
Oh, jadi ngerasa insecure gitu ya, kayak takut itu. Iya, takut gosong Kak. iya bener banget. Pasti dong anak paskibra pada gosong, iya gak sih? Gak ada anak paskibra yang putih, ada putih tapi genetik. Benar. Ini nih, mematuhi instruksi pelatih. Maksudnya itu pelatih nyuruh kita buat lari. Kita lari gak? Nah, pelatih nyuruh kita pemanasan, kita pemanasan. Pelatih nyuruh kita latihan, kita latihan. Karena dengan adanya latihan, kita bakalan terbiasa sama mungkin sama kebiasaan-kebiasaan yang emang udah tertanam di organisasi paskibra. Terus menjaga kebugaran fisik. Fisik benar-benar harus dijaga kalau misalnya kita mau jadi anggota paskibra kabupaten atau provinsi atau nasional. Terus menjaga kebugaran fisik yang baik gimana? Ngerokok kah? Enggak boleh. Nggak boleh. Terus yang baik gimana? Olahraga. Ya, terus? Ya, bener banget. Udah tahu semua ya gimana menjaga kebugaran fisik yang baik. Terus berlatih secara rutin. Kalau kita misalnya latihan cuma seminggu sekali, itu bakalan maksimal nggak? Enggak. Terus kalau misalnya kita rutin, kita bakalan lebih baik dari sebelumnya nggak? Sebelumnya. Misalnya nih, kita nggak bisa baris, tapi kalau misalnya kita niat buat latihan rutin, terus buat bisa berbeda dari yang sebelumnya, pasti kita bakalan ada perubahan. Entah itu dari baris berbaris atau yang tadi kedisiplinannya, terus bertanggung jawabnya dan yang lainnya. Terus menjaga kekompakan tim, ya benar, harus dijaga kekompakan timnya. Terus memiliki semangat nasionalisme, ya. Pernah ini gak sih kalian pernah lihat gak kalau yang anggota paskibra itu sensitif kalau misalnya bendera tuh di bawah? Bener kan, kayak marah-marah, pokoknya emang nasional sifat nasionalismenya itu lebih tinggi dari yang lain karena emang sesusah itu loh. Kalau jadi mau jadi anggota paskibra itu sesusah itu. Gimana pahlawan kita yang sebelumnya, iya gak? Aku sendiri juga kalau misalnya lihat teman aku yang mainin bendera merah putih tuh kayak gak ngehargain banget gitu loh ya. Jadi kayak kurang respect. Terus apa boleh? Tadi kan itu udah menjaga kebugaran fisik. Iya. Temen aku kan dulu ada yang Paskib, kabupaten. Mau ke nasional, tapi dia semuanya tuh udah terpenuhi gitu, tinggi badan, semuanya bagus aja badannya, tapi gara-gara ada kayak bekas gitu ya, luka. tapi kayak urat yang menonjol, terus ada urat Iya, yang keluar gitu ya. nggak boleh ya. Iya. Apa gitu alasannya? Iya, aku juga pernah dengar. Karena kan aku juga jujur bukan paskibra kabupaten atau provinsi gitu ya. Tapi emang bener-bener dilihat dari fisik luarnya juga. Bukan cuma fisik dalam, tapi harus perfect. Tapi ada yang bisa lolos, tapinya ya itu mah urusan dalam lah ya. Tapi aku juga kurang tahu sih kenapa faktor yang kayak gitu juga bisa mempengaruhi seseorang. Iya, nggak bisa keterima. Ya, itu namanya keloid gak sih perasaan? Iya, jadi Kayak urat yang menonjol, tapi urat itu tuh biasanya kayak luka gini. Iya. Gara-gara itu dia nggak lolos ke nasional. sangat disayangkan banget ya. Cuma kayak hal yang kayak gitu, hal sepele banget ya, bisa jadi menyebabkan seseorang nggak lolos. Mungkin aku juga kurang tahu ya lebih dalamnya kenapa. Ya teman-teman, nih selanjutnya ada kegiatan paskibra. Iya. Oh ya, sok, gak apa-apa. Kasih ya, hati-hati. Nah, oke. Ini ada kegiatan paskibra, terus yang tadi ini tuh udah sekilas kita bahas ya tadi, pengibaran bendera saat upacara. Kalian pernah ikut lomba baris berbaris per sekolah, bener-bener sekolah tuh ikut. Ya itu bisa. Tapi ini tuh kayak
Aku lupa namanya apa ya, pokoknya LKBB. Yang kedua ya? Nah, iya kayaknya ya. Iya, aku pernah Kak. Iya, itu pokoknya semua kelas, enggak semua kelas juga sih, beberapa yang emang dipilih dan dilatih itu mengikuti lomba, tapi lombanya tuh di sekolah masing-masing. Tapi itu tuh upacara, dia ya udah upacara biasa, tapi yang pengibarnya pakai kostum, yang bertugas-tugasnya tuh pakai kostum yang beda dari yang lain. Terus siswa-siswanya ya udah baris kayak biasa. Iya, bener-bener tapi beda banget dari upacara hari Senin biasa. Podiumnya aja udah dibedain. Terus yang kedua ada pelatihan PBB. Teman-teman tahu gak kalau misal latihan paskibra di sekolah teman-teman tuh biasanya hari apa? Biasanya hari Jumat. Jumat. Pramuka pas juga bareng setelah. Kayak ekskul ya? Iya itu. Kalau Budak Agustus tuh lebih rajin lagi, makanya diituin surat dispen ya? Iya benar-benar. Kalau di sekolah aku latihannya itu setiap hari Sabtu sama hari Selasa. Sabtu sama Selasa. Kita biasanya latihannya di sekolah. Kalau misalnya hari Sabtu kita biasanya di stadion. Stadion, deket ya. Kalau misalnya Aca, tahu gak? kalau aku tuh setiap hari Selasa sama Kamis itu setelah pulang sekolah kayak jam 4 sore. Ada teman kamu yang paskibra juga? Iya ada ikut eskul. Oh. Terus nih pandangan kalian lihat teman-teman paskibra gitu, baris latihan kayak gimana? Keren. Tapi kayak wih, iya capek banget, panas yang bolong, kayak latihan bener-bener gosong. Tapi ngerasa gak kalian tuh pengen juga gitu? Pernah gak? Pengen ketika pas dengan mereka itu udah posisinya udah bagus kayak Iya. tadi, kayak pengen kayak Lomba terus dapet juara gitu ya, kayak pengen. karena suka diumumin mainnya. Bener banget, karena aku mengalami. Dan itu tuh kayak suatu kebanggaan buat kita gitu loh, diumumin satu sekolah. Emang namanya juga berprestasi, siapa sih yang gak bangga ya? Iya. Nah, tapi udah telat lah ya sekarang, umur kita udah cukup ya. Yang ketiga ini ada pengamanan upacara. Biasanya sih kalau di SMP SMA pengamanan upacara tuh siapa? OSIS gak sih? Iya paskibra juga. Tapi emang ada beberapa lah ya. Iya. Ada beberapa yang emang cuma menugaskan OSIS dan ada juga yang menugaskan anak-anak paskibra. Tergantung pemahaman sekolah tersebut. Kalau misalnya sekolah tersebut tuh peka dan ngerti gitu loh tugas dari paskibra itu apa, pasti memanfaatkan anak-anak paskibra untuk mengamankan acara upacara biar lebih rapi, kompak dan disiplin. Terus ada lomba PBB dan formasi. Ya ini bisa pasukan khusus biasanya ya. Tapi paskibra juga kalau misalnya paskibra kabupaten yang kayak gitu, ada juga kan variasi formasinya, tapi mungkin enggak yang kayak gimana ya, enggak ngeluarin suara-suara aneh, paling cuma kayak gerakannya aja yang mencar kan, karena apa sih ada yang di bagian sayap 17 gitu ya, 17, 45 gitu, banyak lah bagian-bagian untuk kita tempatin di posisi paskibra kabupaten, provinsi dan seterusnya. Terus ada kegiatan kepemimpinan dan organisasi. Ini sih biasa aja ya pokoknya. Yang nih kita langsung mau masuk praktek nih teman-teman. Siapa yang excited untuk praktek? Ragil. Yes. Ada sikap dasar PBB. Yang pertama ini apa? Sikap sempurna. Sikap sempurna kayak gimana? Coba Ragil, boleh? Apakah bersedia untuk mempraktekannya? Maaf, aku nggak pakai sepatu ya, nggak prepare banget. Oke. Oke, no problem. Makasih lo udah meluangkan waktunya buat kesini ya Ragil. Terus, oke, nih, badan tegak, pandangan lurus ke depan, tumitnya rapet. Tumit mana tumit? Yes, nah, tumitnya itu dirapetin, terus ujung kaki membentuk sudut 45. Sudut 45 ini bisa diukur dengan cara gini teman-teman. Masukin kaki kalian kayak gini nih. Ini 45. Kalau misalnya gini ya keukur aja ya, gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya latihan ya, kelihatan nih kakinya kegedean, nanti diginiin atau kekecilan, itu bener-bener didobrak biar kebuka 45. Kayak gitu. Terus tangan lurus
di samping badan. Ya, udah benar belum sih teman-teman? Masih bingung kayak gini apa kayak gini? Oke. Nih, kalau kayak gini juga salah. Kalau kayak gini tuh namanya nonjok. Jadi ini tuh harus benar-benar lurus. Ya, gini, tangannya jangan gini nih, benar-benar lurus. Ditaruh. Kalau misal nih, kenapa anak-anak paskibra itu harus diwajibkan pakai training? Kalau kan atau gak celana lah ya. Ini kan ada ini ya, garis. Iya. Ini harus ditaruh di jahitan celana. Iya. Ini nggak boleh panjang ya? Iya, biasanya nggak boleh, dilarang gitu loh. Nah, ini jangan gini Ragil, dilurusin. Nah, pas di apa? Garis. Iya, pokoknya di jahitan celana. Dada benar-benar dibusungkan. Pokoknya pandangan lurus tuh bukan gini teman-teman, tapi ditarik ke belakang gini. Nah, ini gini. Kalau misalnya yang ininya gede pasti emang malu gitu ya. Susah gitu ya. Oh iya, susah banget. Jadi kelihatannya tuh enggak kelihatan, tapi kalau misalnya yang rahangnya tegas, pasti kelihatan banget gininya. Kayak gitu. Oke, dah, apa lagi nih? Oke, Kak. Ada sikap apa lagi? Gerakan di tempat. Nah, ada sikap sempurna. Tadi sikap sempurna kayak gitu. Ini dong Kak, biar paham. Oke, Ragil. Biar kita Ragil jadi role model kita ya. Ya, karena kan anak paskibra dia. Nih, oke. Untuk istirahat di tempat kita gini nih. Karena yang diperhatikan itu sih tangan di belakangnya. Tumitnya dulu. Kalau misalnya mau istirahat di tempat, pokoknya kalau mau gerakan-gerakan hormat, istirahat di tempat, jalan di tempat, harus dari posisi sikap sempurna yang baik kayak gini. Kalau istirahat di tempat, biasanya nih, si kaki harus selebar bahu. Ya agak dibuka ya. Iya, buka Ragil. Nah, selebar bahu aja teman-teman, jangan lebih segini, itu nggak enak. Nih, kalau misalnya orang depan, tahu gak barisan paskibra tuh banjar tuh barisan yang ke samping. Biasanya 5 ke samping, ke belakang tuh cuma 3. Nah, yang orang-orang depan tuh harus bisa mengira-ngira gitu loh, selebar bahu tuh kayak gimana. Kalau yang belakang tinggal ngikutin yang depan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang depan salah, otomatis ke belakangnya juga salah. Karena kan yang di belakang itu segimana yang depan. Terus yang di belakang tuh patokannya ya depan gitu loh. Kalau misalnya yang depan salah, ke belakang juga salah. Tapi kalau misalnya yang orang belakangnya ngeh gitu, selebar bahu tuh kayak gimana, pasti beda kalau misalnya yang depannya lebih gitu. Jadi kan nggak kelihatannya nggak enak juga ya kalau kayak gitu. Nih, untuk posisi tangan, kalau badan kan ini lagi sikap sempurna ya. Untuk posisi tangan tuh mengepal. Ini kalau misalnya sikap sempurna, tangan yang di samping tuh ini namanya memeras teman-teman. Kalau mengepal tuh baru di gini. Nih, mengepal tuh gini, Ragil. Nah, coba deh. Nah, kayak gini mengepal tuh, Raih. Nah, mengepal tuh gini. Kalau gini memeras. Ini kalau istirahat, Mengepal. gini. Kalau sikap sempurna memeras namanya. Karena ada di peraturan kayak gitu. Oh, itu udah ketetapan. Ya, bukan dari kita, tapi emang dari bukunya. Ada bukunya loh teman-teman. Perpang tuh tahu gak perpang apa? Peraturan Panglima TNI yang biasa dipakai TNI gitu. Biasanya kan kalau paskibra kabupaten tuh dilatihnya biasa langsung pakai TNI-nya gitu loh. Ini di sini tangannya mengepal. Tapi jangan sampai melesat gini juga nih, segini aja. Jadi si bagian lekukannya aja yang masuk. Terus dipegangnya di bagian ini pergelangan tangan. Ini udah bener nih ya, di pergelangan tangan. Gak boleh di sini, gak boleh di, pokoknya harus pas di pergelangan tangan yang dipegangnya. Nah, udah benar. Oke, siap gerak. Terus ada lencang kanan. Boleh nih, ada 2 orang nih, siapa nih yang mau di sini? Mau. Bertiga aja. Ya udah bertiga aja bareng-bareng. Raih, jadi kalau yang di ujung ini namanya penjuru. Ya udah berarti Aca yang penjuru nih ya. Nih, posisi kalian awalnya rapet kan? Iya. Mau lencang kanan nih. Ngambilnya dari mana? Dari belakang. Yes, benar. Nggak nonjok kan dari samping. Yes. Bener banget. Jadi kita lencang kanan itu ngambil dari belakang. Baru abis kita posisinya lencang kanan tuh jangan mengepal tapi memeras. Ini. Ya.
ke belakang. Ini kalau gerakan kepala Nih kepalanya, lencang kanan gerak barengan sama tangan ya. Lencang kanan gerak, yang cepat teman-teman. Karena ada ininya kayak ada ketukannya pakai aplikasi apa gitu. Jadi semua tuh harus serempak tep, gitu ya. Satu lencang kanan gerak. Tep. Nah, baru nih. Baru posisinya yang benar, sikap sempurnanya. Baru nih, teman-teman gerak ke arah kiri. Kalau yang di sini langkahnya ke kirinya 1 kali, kalau yang barisan kedua ini 2 kali. Jadi sesuai. Ngitungnya dari ini nih, ini kan 0 nih ya. Kamu 1, kamu 2 gitu. Coba 1, 2, 3 geser. Tapi ininya gimana Kak? Tangannya jadi masih di belakang itu. Ya, coba ulang. Apa jangan terlalu dempet? Iya, jangan terlalu dempet. Batasnya selengan. Saya segini. Ya. Kamu diem karena kamu penjuru ya. Kamu patokan. Kamu setengah lencang kanan dulu. Nah, biar bisa. Nah, kamu majuan dong. Itu nggak lurus. Nah, coba 1 lencang lencang kanan gerak, baru gerak ke kiri. Salah teman-teman. Ngambilnya kamu nih kalau misal di belakang bukan gini, tapi gini langsung. Nih ditidurin. Ya, Pas ditariknya ditidurin. Iya. Enggak, dari belakang juga udah harus tidur. Ya, kayak gitu. Ulangi. 1 lencang, majuan. Ini lencang kanan setengah dulu. Nah, lencang, lucu betul. Lencang kanan gerak, langsung tep. Nah, kamu jangan segini. Kan harus nempel lencang kanan. Itu namanya lencang depan. Kalau misalnya harus ada dua kepal. Kalau lencang kanan tuh dirapetin, yes. Nih, kamu kan tingginya beda, ragil beda juga. Tapi jangan karena kalian lebih tinggi dari patokan-patokan kalian gini. Tapi harus bener-bener ditempelin ke sini aja, ngerti gak? Kalau misalkan dia pendek dia gini. Kalau saya Iya, tinggi dia pendek gini. yes. Berarti nggak lurus dong. Iya, emang kayak gitu. Berarti gini dong, misalkan kamu di sini aku nih ya. Berarti dia gini. Iya, gini. Pokoknya harus nempel ke bahunya. Kayak gitu. Masa kalau yang tinggi yang kependek berarti gini ke otaknya? Nggak mungkin juga kan? Oke, paham. Nggak mungkin juga kan? Oh, iya, Nah, iya. yes. Terus ya selanjutnya next nanti teman-teman ini mati lagi. Ada lencang depan. Nah, yang mau depan siapa? Yang paling depan? Ragil. Iya. Nah, ini penjuru nih ragil sekarang. Kalau lencang depan sama. Ditonjok nggak? Enggak dong. Nanti Ya. aku ngancel soalnya. Ini harus serangkap menurutnya. Pokoknya kalau perlencang-lencangan itu ditidurin, jangan gini. Kan di sana posisi gini ya Kak. Terus gimana kalau mundur yang sambil mundur? Apa emang posisi udah gini aja? Coba. Udah rapi. Ya dibiasain aja, tapi jangan kelihatan onjok. Oh, oke. Jadi diatur aja, ngambil dari samping. Oh iya ya. Ayo coba. Coba nih ya, lencang. Ditidurin ya, lencang depan gerak. Nah, nih kalau misalnya lencang depan baru harus ada 2 kepal. Nih kayak gini. Ini kayak gini aja kalau misalnya jadi pasukan khusus dinilai sama juri. Kalau kayak gitu enggak. Nah, kayak gitu Tapi 2. boleh nggak kayak gini? Tapi kaki gerak biar ada 2 kepala. Boleh. Boleh dong. Tapi kalau misalnya lagi lomba, feeling kita tuh harus benar-benar dipakai. Ini tuh udah 2 kepala atau belum. Jadi jangan terlalu banyak gerak. Kalau banyak gerak kelihatan banget kita kayak orang bingung. Yes. Terus ada hadap kanan. Nih kayak gini aja nih ya, hadap kanan. Hadap kanan posisi sikap sempurna yang baik. Terus nih, ini kan 45. Belum, sabar dong. 45, Aca 45. Nah, segitu. Yang pertama ini kalau hadap kanan berarti kan kaki kiri yang digerakin ya. Melintang ke sini. Tapi pandangan Tetap lurus. Ini si bahu harus tetap lurus gini ya. Ya, tangan yang tadinya di sini nih, jangan ikut-ikutan gini, tapi ditinggalin di sini. Oh ditinggalin. Iya, ditinggalin. Nih, jarak si ini harus segini.
Coba. Nah, segitu. Bukan bikin T ya, tapi kayak cuma ngilang di depan aja. Kayak gitu. Aca kayaknya terlalu gini sih. Enggak. Gini aja nih. Tolong. Badan Aca tetap sikap sempurna ya. Yes, coba. Iya, badannya jangan gini. Nah, gitu. Ya, segitu ya. Oke. Ulangi, hadap kanan, gerak, step. Nah. Si tumit tuh. Teman-teman, tumit itu jangan sampai ngelewat gini. Tapi tumit harus tetap di posisi tumit nih. Set. Nah, gitu loh. Ya, kayak gitu nih. Kan ini tumit nih ya, tumit kiri kita. Majuin aja, terus disilang gini. Nih, posisinya harus gini. Nah, gitu. Terus langsung kepala, mata, pokoknya yang ada di kepala, mata, dagu langsung diiniin ke kanan berbarengan sama badan bahu kita. 1, 2, 3. Tep. Baru tutup. Nah, Aca salah. Tutupnya kiri dong, kan tadi yang gerak kiri. Dari awal. Oke. Hadap kanan. Belum, itu kan belum ada aba-aba geraknya. Itu kan kalau aba-aba itu ada 3. Siap, persiapan. Terus instruksinya nih apa? Hadap kanan. Gerak tuh baru peringatan buat gerak gitu ya. 1 hadap kanan, gerak, tep. Nah, gitu. Oke, better. Hadap kiri nggak beda jauh sama kayak tadi ya. Balik kanan nih. Kalau balik kanan tuh beda teman-teman. Balik kanan tuh berarti si kakinya muter gini. Bikin enggak gitu juga dong, Rai. Apa? Ulang. Ngapain begitu? Nih gini nih. Tetap kaki melintang. Bikin huruf T. Tapi nggak T banget. T. Iya, enggak T banget juga sih. Ini satu kepal nih ya, harus satu kepal nanti. Pokoknya ini aku cuma bilang kayak aturan-aturannya aja ya. Satu kepal, terus langsung ini juga harus lurus nih. Si tangan nih ditinggalin, jangan ngikutin celana. Tuh, 2, 3 langsung set, tutup. Nah, yang paling susah itu memang balik kanan teman-teman, karena harus menjaga keseimbangan, bener gak sih? Iya, benar. Soalnya kayak kalau misalnya, iya. Nih, kalau misalnya balik kanan yang nggak bener tuh pasti kan ini oke T. Nanti ada yang gini nih, ini salah, nggak boleh sampai ngangkat, harus tetap posisi awal. Ini ada lumayan capek ya gerakan di tempat aja. Masih banyak lagi gerakan hormat. Mau gak hormat? Nih, hormat itu tangannya sikap sempurna gimana ya teman-teman? Yes. Kalau misalnya kita pakai topi, hormat kita di mana? Di atas topi, Kak. Ya, benar. Kalau di topi tuh kita harus di ujung topi. Terus jari apa yang nempel? Ini, Kak. Yes, ini sama ini nih, minimal ini ya. Terus kalau misalnya kita nggak pakai topi? Di ujung alis. Yes, di ujung alis kayak gini. Gini sih. Ya. Terus kalau misalnya hormat, ini tuh harus benar-benar apa teman-teman? Kalau yang ada kelainan tangan yang nggak bisa rapat emang susah. Tapi kalau di paskibra harus bisa, mau nggak mau. Biasanya kan harus digigit dulu nih, Kak. Iya, benar, harus digituin kalau yang emang nggak biasa. Diinjek gak? Hah, ini tuh jangan dilengkung-lengkungin kayak mangkok keong guys. Ayam, ya? Iya, jangan gini ya, udah diratain aja. Mau, bro. Yuk. Iya, ini yang Aca nih bengkok ya. Yang Aca bengkok ini. Emang susah. Iya. Nih. Biasanya kan kalau yang kayak gitu harus diinjek dulu. Emang diketanahin emang digini. Nih, kalau misalnya hormat, menurut teman-teman yang ngangkat duluan apa? Tangan. Benar, tangan. Oh, hormat bro. Yang benar tuh teman Kepala. Lah, kepala mah salah. Yang Salah. benar itu sikutnya. Oh, iya. Sikut yang Iya, diangkat. ini. Hormat. Kayak gini bukan, Kak? Ya, jadi kalau sikut yang diangkat duluan bisa kompak. Kalau misalnya tangan yang gini duluan nggak bakal kompak. Oh, jadi Nggak gitu. Kita harus bisa ngukur bener-bener feelingnya tuh harus dipakai. Coba, Kak. Nih, hormat gerak. Gitu. Coba saya, Kak. Hormat gerak. Nah, ada hormat yang nggak tahu tuh
segini 90 derajat. Jadi rata sama sebelum ada aturan di buku yang apa ya? Aku juga lupa. Pokoknya hormat tuh biasanya kayak gini. Tapi sekarang tuh hormat gini nih, dimajuin sedikit. 15 atau hampir 45 lah segini. Jadi enggak lurus sama sikut apa ya? Sama bahu kita ada yang dimajuin gini. Ya, kayak gitu. Pokoknya banyak banget gerakan yang nanti ini baru gerakan di tempat, belum dari gerakan di tempat ke berjalan. Jalan di tempat, maju jalan itu kan dari yang tadinya kita di tempat. Ya, yang tadinya kita di tempat harus langsung jalan. Ini ada gerakan berjalan, langkah biasa, tahu gak gimana? Harus ada gebrakan di awal. Oh gini. Kayak gini bukan nggak? Yes. Iya, iya gebrakannya kan. Kayak gini nggak? Kayak gini bukan? Ya, kayak gitu. Itu baru tuh. Cuma gebrakan di awal, langkahnya ya udah biasa. Sebenarnya baiknya kan ada mau nanya ya Kak. Oke. Ini apa? Ada yang kayak gitu ya? Tapi Oh. itu yang bagus, yang benar tuh yang mana? Kalau untuk di buku dan diperlombakan, yang bener tuh yang biasa, yang normal, nggak ditahan-tahan buat gini. Biasanya gitu pas kibra ya. Ya kadang Iya. kayak robot Biasanya ya. aku kayak gini nggak? Kayak gini. Ya. Iya, Normal kan? itu normal biasa kok. Kalau yang pas kibra emang kelihatan banget, kelihatan parah. Padahal kalau 17 Agustus kayak kaki duluan baru. Iya, emang. Aku juga nggak tahu ya, soalnya aku nggak berpengalaman melatih atau ikutan di paskibra gitu. Tapi kalau yang emang yang bener tuh bukan yang kayak gitu. Kalau misalnya anak paskibra biasa ikut lomba pasukan khusus, pasti kelihatan banget bedanya. Ketinggalan dia untuk bisa menyesuaikan jalan biasa tuh susah lagi loh. Kalau udah kebiasaan gitu. Iya, terus bahunya tuh kan goyang-goyang kadang ya kayak itu enggak sih, untuk diperlombakan tuh kurang, itu bakalan bisa menurunkan penilaian dari juri. Nah, ini tadi kan langkah biasa tuh cuma gebrakan di awal, kayak nih gebrakan juga. Waktu itu iya peraturannya harus diliatin gini. Kalau sekarang cuma gini, diangkatnya pun cuma segini nih. Waktu itu mah segini banget, aku juga pernah. Kayak bener-bener di depan. Iya, cuma selebar bahu, Iya, segini. selebar bahu. Tuh, selebar bahu kan? Gitu. Nih, kalau misalnya kita segini kakinya, turunin di sini. Ya, kayak gitu. Pokoknya nih, ada langkah perlahan, masih banyak banget. Terus langkah ke samping. Mau nggak ke samping gimana? Langkah perlahan tahu nggak? Tahu kayak gini bukan? Langkah perlahan itu berguna untuk kalau misalnya nih kamu ketinggalan, ragil udah kanan, kamu kiri. Nah, iya, itu baru langkah perlahan tuh diginiin. Nah, gitu. Itu juga itu juga ada ini. Jedanya itu ada ritme. Oh iya itu. Apa sih namanya? Ketukan. Itu ada, pokoknya jangan kelamaan, jangan ini biar bisa sama lagi ya. Oke Kak, paham. Pokoknya kayak posisi tangannya boleh. Pegel Kak. Makasih banget udah antusias buat praktek. Nah, ini pokoknya ada langkah ke samping. Langkah ke samping tuh ya selebar bahu, terus kanan kiri, langkah ke belakang juga selebar bahu. Jangan over karena yang berlebihan itu nggak baik, benar gak? Bener gak? Bener. Udah nih. Nah, ini ada kesimpulan. Nih teman-teman, ada yang mau bertanya nggak sebelumnya? Pasus atau paskibra? Oke, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh DM aja lah ya IG aku nanti. Nih kesimpulannya boleh dibacain teman-teman? Paskibra dan PBB merupakan sarana pembinaan karakter yang membentuk disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, serta rasa cinta tanah air. Melalui latihan yang konsisten, anggota Paskibra dapat menjadi pribadi yang patuh dan berintegritas. Iya teman-teman, yang jadi anggota paskibra itu bukan orang-orang hebat atau yang pasukannya keren itu bukan karena orangnya keren, tapi dia tuh sering latihan. Nggak ada yang keren kalau misalnya jarang latihan kayak gitu loh. Nggak ada yang nggak ada yang nggak keren kalau misalnya sering latihan. Istilahnya kayak gitu, pokoknya sering latihan dia bakal bagus, nggak latihan ya udah bakalan stuck kayak gitu-gitu aja. Mungkin teman-teman itu yang bisa aku sampaikan terkait materi paskibra atau PBB ya, sedikit mengenai tentang paskibra.
kalau nggak ada yang mau ditanyain, mungkin cukup hanya itu yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat kepada teman-teman terkait materi yang aku tadi sampaikan. Jangan kapok-kapok untuk ikut terus seminar aku ya. Makasih banget udah meluangkan waktunya. Terus sangat antusias banget buat mempraktekannya tadi, Kak Ragil, Kak Rai, Kak Aca, makasih ya. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.